Ketiga, supaya saudara bisa mengalami Tuhan adalah saudara harus bersyukur. Menyadari semua karena kemurahan Tuhan. Saya sering ajarkan kepada saudara, begitu melek, pertama saudara harus ucapkan apa? Tuhan Yesus baik, itu menunjukkan saudara bersyukur. Kata-kata pertama keluar begitu sadar, tak, ucapin itu. Bersyukur. Kalau perlu saudara lihat tangan saudara bisa bergerak-gerak. Saya perasaan gak pernah minta tangan, kenapa Tuhan kasih ya tangan? Nah ini contoh aja. Mengucap syukur. Nah, untuk saudara bisa mengalami Tuhan, poin ketiga adalah mengucap syukur. Dikeluarkan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukur saudara itu mampu melakukan kehendak Tuhan. Saya sering katakan, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan melakukan apa yang menjadi kehendak kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur. Mampu melihat kemurahan Tuhan. Menyadari semua ini terjadi karena kemurahan Tuhan, bukan kuat gagah saudara. Saudara bisa ada di tempat ini, ya, saudara harus menyadari semua karena kemurahan Tuhan. Bukan kuat gagah saudara, karena saudara punya mobil, karena saudara punya apa gitu bisa sampai di sini. Jangan punya pikiran seperti itu. Semua karena kemurahan Tuhan. Tangkap ini ya. Saya sering lihat kenapa orang mengucap syukur untuk satu hal harus terjadi dulu sesuatu. Saya ambil contoh ya, ini ilustrasi. Satu hari ini 17 Agustus saudara diajak berekreasi lah ya. Anak-anak sekolah minggu misalnya ada lomba, tapi di taman apa gitu ya, di pinggir kota. Nah, saudara senang kan? Anak saudara mungkin umur 7 tahun gitu. Ya, namanya anak-anak berlari ke sana ke sini gitu ya. Pakai baju bagus kan, mungkin baju-baju adat apa gitu ya. Nah, karena saudara sibuk main handphone atau apalah gitu ya, lagi ngobrol gitu, tiba-tiba anak saudara hilang nih. Ya. Kan di absen nih satu-satu. Si A, si B, si C, begitu si E, kok nggak ada? Dicari, dikasih tahu dong orang tuanya. Mana tuh si E? Wah, tadi ada kok ini. Nah, ceritanya hilang nih ya. Wah, panik nih, cari satu taman itu nggak ketemu. Mulai panik kan. Dan kebetulan orang itu ke gerejanya juga bolong-bolong tuh. Jadi jarang ke gereja lah. Di saat seperti itu, pertanyaan saya, dia anak Tuhan, tapi nggak terlalu serius sama Tuhan. 2 jam loh dicari-cari nggak ketemu itu anak usia 7 tahun. Kira-kira apa yang dia akan lakukan sama si ibu ini? Yang sibuk main handphone dan jarang-jarang ke gereja, nggak serius banget sama Tuhan. 2 jam dicari-cari nggak ketemu. Doa, saudara setuju gak? Baru berdoa tuh. Tuhan tolong, mungkin sambil nangis-nangis sekali. Tadi udah 2 jam ya. 1 jam lagi berlalu, udah 3 jam nggak ketemu. Waduh, panik dong. Akhirnya, nggak jauh dari tempat dia berdiri, di situ ada kerumunan orang ramai. Ada apa nih? Ternyata anaknya kecebur ke sungai yang kotor. Ditemukan, dan anak itu kecebur, dia mau berusaha naik, kagak bisa. Teriakannya kan nggak kedengeran, karena situ hingar-bingar musik-musik 17 Agustus gitu kan. Nggak kedengeran, akhirnya ketemu tuh, diangkat. Si ibu itu lihat si anak itu. Apa kira-kira yang ada dalam hatinya? Ngomel? Bersyukur. Melihat si anak itu dalam pakaian yang kotor. Pertanyaan saya, kenapa waktu dia lihat anak itu dalam keadaan keren, pakai baju adat, kok nggak ada ucapan syukur? Saudara nangkap ini di awal dari saya cerita. Mengalami Tuhan tumbuh di penjara, di rumah sakit, divonis dokter. Mengerti cerita ini? Kenapa si ibu itu jadi bersyukur dengan pakaian si anak itu yang kotor? Ini namanya bersyukur yang apa? Yang benar-benar terima kasih ya Tuhan, anak saya selamat. Nah, saya mau katakan, saudara harus mengucap syukur itu mampu melihat kemurahan Tuhan. Walaupun sekeliling saudara yang terjadi itu tidak sesuai dengan kehendakmu, mungkin mengecewakan, tapi saudara yakin, kalau saudara ada di tangan Tuhan, pasti ada yang baik. Tangkap ini. Ya. Saya mau katakan, boleh pemain musik, orang yang mengalami Tuhan pasti akan mengalami perubahan.
baik jasmani maupun rohani. Tangkap ini. Asal kita ada di tangannya Tuhan. Kejadiannya mungkin seperti mimpi. Tapi saya mau katakan, perubahan yang ada di dalam tangan Tuhan, itu bukannya mimpi. Tangkap ini. Saya tutup dengan sebuah cerita.